Mantan manajer kompetisi AFC, Mo Saifuddin Abu Bakar menyarankan Arema take over stadion. Pria asal Malaysia itu mengatakan hal ini dalam rapat virtual dengan manajemen Arema awal pekan ini. Take over stadion bisa menjadi solusi bagi Arema yang di sisa lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 ini harus menjalani sanksi laga usiran tanpa penonton sejauh 250 km. Hukuman itu harus dilakoni Arema usai terjadinya Kanjuruhan Disaster 2. Artinya, Arema tak lagi bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang sebagai home base di kompetisi. Karenanya, take over stadion menjadi sesuatu yang harus segera diupayakan Arema. Sebenarnya kalau mau, tapi memang membutuhkan biaya yang besar, Arema bisa melakukan take over stadion, kata Mo Saifuddin. Mo Saifuddin Abu Bakar menjelaskan, take over stadion yang dilakukan Arema itu bertujuan untuk ikut mengelola pertandingan di venue tersebut. Selain itu, tanggung jawab pengelolaan sistem pengamanannya juga harus dipegang klub. Sekalipun hukuman dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI itu nantinya sudah selesai, tak serta-merta Arema bisa memakai Stadion Kanjuruhan lagi. Pasalnya, stadion milik pemerintah Kabupaten Malang itu bakal direnovasi pada tahun 2023. Tujuan take over stadion adalah bisa melakukan kontrol sepenuhnya terhadap sistem pengelolaan pertandingan di stadion termasuk sistem pengamanannya, pungkasnya. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa berdampak cukup besar bagi Arema FC. Manajemen Arema FC pun mengakui, pasca tragedi Kanjuruhan, Arema FC berada di titik nol. Klub berjuluk Singoedan itu, bahkan harus diusir dari Stadion Kanjuruhan akibat sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI. Belum lagi, mereka ditinggal oleh presiden mereka Gilang Widya Pramana atau Juragan J99 sebelum kompetisi berakhir. Arema FC kondisinya jujur kami sampaikan kini berada dalam kondisi titik nol. Meskipun kami telah membangun berbagai aspek konstruksi tata kelola klub dengan baik, sepertinya mengalami penderitaan, runtuh, lebur dan harus kembali bangkit menata ulang tata kelolanya, ucap manajer bisnis Arema FC, Yusrinal Fitriandi, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pria yang akrab disapa Inal itu menyampaikan, aspek lain yang dihadapi Arema FC ialah bagaimana Arema FC harus membangun kepercayaan kepada para stakeholder sepak bola. Mulai dari pemangku kepentingan di Malang Raya, sponsorship, supporter serta pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan di Arema FC sendiri. Seperti pembinaan di Akademi Arema mulai dari siswa didik kategori usia, grassroots sampai usia 20 tahun. Belum lagi saat ini terdapat fenomena baru di Malang, di mana Aremania sedang fokus dalam mencari keadilan untuk tragedi Kanjuruhan. Sedangkan Arema FC fokus dalam melakukan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan ini. Kami juga harus menjalani operasional klub, di mana kompetisi terhenti, mulai yang senior sampai kelompok umur. Arema FC juga harus melakukan revitalisasi struktur pengelolaan klub, karena kini beberapa posisi mengalami kevakuman organisasi, urainya. Meski demikian, Inal tidak merespons saat ditanya terkait dengan total kerugian Arema FC pasca tragedi Kanjuruhan ini. Dia hanya menjelaskan soal dampak yang dialami tim dan manajemen Arema FC pasca malam kelam pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 itu. Demi memulihkan kembali kondisi Arema FC, manajemen telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh sepak bola nasional. Mulai dari Joko Driono, Ratu Tisha, Roni Suhatril, Bapak Agus, S. Sugianto, SH hingga tokoh sepak bola Malang Raya, Wibi Andreas. Arema FC juga mengikuti kursus program pengembangan liga dan klub pemulihan dari UEFA mulai 18 sampai 23 November tahun 2022 di Jakarta. Musibah Kanjuruhan sungguh tidak kita harapkan, sungguh di luar kemampuan kita. Namun, kami harus bangkit, harus kuat, untuk menata kembali klub kebanggaan warga Malang Raya ini. Kami sangat ingin berdiskusi dan membuka diri dengan siapapun, termasuk Aremania untuk menatap ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang, tandasnya.